Sejarah terbentuknya UNHCR berawal pada berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menyisakan korban sebanyak 50 juta orang yang kemudian menjadi pengungsi di beberapa wilayah seperti Eropa dan Afrika. Hal ini yang kemudian mendorong PBB membentuk International Refugee Organization atau IRO, sebuah lembaga khusus untuk menangani pengungsi-pengungsi tersebut pada tahun 1946 karena sifatnya darurat. Dalam menjalankan tugasnya selama kurang lebih 5 tahun, IRO telah berhasil memberikan bantuan kepada 1 juta orang pengungsi untuk bermukim di negara ketiga, mengembalikan sekitar 73.000 orang pengungsi ke negara asalnya, dan membantu sekitar 410.000 orang pengungsi yang terlantar di negaranya. Pada tahun 1952 tugas IRO tidak lagi diteruskan. Namun, kemudian PBB menggantinya dengan membentuk United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR pada tahun 1950 dikarenakan permasalahan pengungsi yang terus terjadi pasca era Perang Dunia II. Sehingga tugas UNHCR pada saat itu adalah menangani pengungsi saat berakhirnya Perang Dunia II. Seperti pada tujuan awal dibentuknya, kewenangan UNHCR adalah menangani pengungsi yang merupakan korban dari Perang Dunia II. Seiring berjalannya waktu, kapabilitas yang dimiliki UNHCR dalam menangani korban Perang Dunia II sangatlah baik sehingga terjadi perubahan di dalam kewenangannya. Di antaranya adalah 1. Meningkatnya skala operasi UNHCR, di mana ruang lingkup operasi utama UNHCR adalah wilayah Eropa dan diperluas menjadi di seluruh negara di dunia dengan cara mendirikan kantor perwakilannya di 120 negara. 2. Aktivitas utama UNHCR saat awal didirikan adalah memberikan bantuan berupa fasilitas permukiman untuk pengungsi yang kemudian diperluas dengan adanya aktivitas-aktivitas sosial seperti memberikan bantuan materi pangan papan. Kesehatan, pendidikan serta membentuk program-program yang ditujukan untuk kelompok-kelompok khusus seperti kelompok anak-anak, remaja, orang tua, wanita, dan penyandang disabilitas yang mengalami trauma. 3. Peningkatan jumlah aktor internasional yang menjadi mitra UNHCR dalam memberikan bantuan bagi perlindungan pengungsi ataupun orang-orang terlantar. 4. Perluasan daerah yang awalnya hanya bertugas di negara yang aman dan tidak memiliki pengaruh konflik, namun saat ini negara-negara yang kondisinya tidak stabil dan tidak kondusif turut serta menjadi perhatian UNHCR. Fungsi dan tugas UNHCR sesuai dengan Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi. UNHCR memiliki fungsi sebagai badan khusus yang dibentuk untuk memberikan perlindungan secara internasional dan mencarikan solusi jangka panjang serta membentuk kerjasama dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan ataupun aktor lainnya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya, yaitu mencari solusi jangka panjang. Sejauh ini terdapat 3 solusi yang disediakan dan sering diupayakan oleh UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, yaitu 1. Voluntary repatriation repatriasi sukarela. Repatriasi sukarela ini adalah proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini bersifat sukarela yang berarti tidak mengandung unsur paksaan agar pengungsi mau kembali ke negara asalnya. Pemulangan pengungsi ke negara asalnya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, namun juga secara hukum dan mendapat perlindungan nasional. 2. Local integration integrasi lokal. Integrasi lokal merupakan proses permukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Ketika UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya ketidakinginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan keamanan, maka solusi alternatif lainnya yang diberikan adalah integrasi lokal. Solusi ini biasanya diberikan kepada mereka yang sejak lama menetap di negara suaka pertama. UNHCR membantu pengungsi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dengan hak-hak yang nantinya mereka peroleh sama seperti hak yang dimiliki warga asli di negara suaka pertama secara permanen. Bantuan-bantuan yang biasa diberikan berupa keterampilan melalui sekolah atau sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi di negara suaka dan para pengungsi yang mendapat izin untuk bekerja di negara suaka pertama. 3.
Resettlement pemukiman di negara ketiga solusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan UNHCR agar para pengungsi mendapatkan tempat tinggal secara permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh lebih luas dibandingkan dengan hak yang diterima saat berada di negara suaka pertama. UNHCR juga bekerja sama dengan IOM dalam pelaksanaan solusi ini dan dibantu oleh beberapa organisasi-organisasi yang secara sukarela ikut membantu menangani pengungsi. Secara tidak langsung, resettlement ini menjadi tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Di antaranya seperti Amerika, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, dan Perancis yang mana negara-negara tersebut menjadi negara ketiga yang dituju oleh para pengungsi pada umumnya. Maka dari itu UNHCR terus mengupayakan kerjasama dengan pemerintah negara ketiga untuk kesediaannya dalam memberikan kemudahan prosedur penerimaan pengungsi serta permukiman yang layak untuk para pengungsi. Hal ini dikarenakan penentuan serta alokasi kuota resettlement bukanlah tugas UNHCR dan juga bukan hak pengungsi, melainkan hak bagi negara penerima sehingga solusi terakhir ini memakan waktu yang sangat lama. Dari penjelasan di video ini dapat kita pahami bahwa UNHCR merupakan lembaga khusus yang dibentuk PBB untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Eksistensi UNHCR di Indonesia muncul pertama kali akibat derasnya arus pengungsi Vietnam yang datang ke Indonesia sejak 1979 dan UNHCR masih berkontribusi di Indonesia sampai saat ini dengan targetnya menyelesaikan permasalahan pengungsi di Afghanistan melalui integrasi lokal. Secara legalitas, Indonesia belum memiliki hukum yang dapat mengatur pengintegrasian pengungsi karena adanya undang-undang ataupun kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menghadapi persoalan pengungsi Afghanistan.